Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan coba berbagi tentang bagaimana cara mengambil reentry yang tepat ya. Dan ini dalam hal konfirmasinya ya. Karena banyak yang bertanya tentang mapping gold yang kami share di public channel, dan banyak di antara teman-teman yang tidak mendapatkan entry point tiba-tiba sudah ada screenshot update sudah running 100 pip, kira-kira seperti itu ya. Jadi di sini saya akan coba berbagi salah satu cara dari banyak macam cara untuk mengambil entry point setelah dia memasuki area yang sudah kita mapping sebelumnya ya. Oke. Ini kita akan bahas tentang perjalanan market setelah dia menuju re-entry di time frame besar, misalnya katakan H1 seperti pada mapping yang ini. Kita ambil salah satu mapping ya, contohnya yang ini. Setelah dia memasuki zone buy ini di H1, untuk mencari entry pointnya salah satunya adalah ini, kita anggap berarti time frame besarnya adalah H1 karena signalnya ada di H1. Di sini kita bisa lihat M1 ya. Ketika dia terjadi zone, di sini saya sudah pasang limit tadi di area marking kuning tapi tidak tersentuh karena spread ya. Tidak tersentuh, kemudian saya menunggu M1 ini zone zero loss. Dan di sini dia terjadinya zone zero loss. Yang belum tahu atau yang belum terlalu paham tentang zone zero loss bisa dicari penjelasannya di channel YouTube kami, ini sudah kami sediakan ya. Kita tidak membahas itu lagi. Jadi kita bisa perhatikan walaupun ini bisa gagal ya, tapi satu hal yang pasti, perjalanan market itu setelah dia menuju area re-entry atau kita katakan setelah dia koreksi, untuk kembali ke arah trennya semula itu pasti diawali dari time frame M1 ya. Itu pasti diawali dari time frame M1 membentuk zone zero loss. Seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini, ini awal tren baru terbentuk setelah dia zone zero loss. Di sini kita bisa lihat juga ke belakang ini. Kembalinya dia turun itu setelah zone zero loss di sini. Yang paling mudah untuk melihat zone zero loss itu crossing MA50 dengan mid BB. Jadi kalau dia memulai tren turun, MA50 nya naik ke atas, ini, dan mid BB nya ke bawah yang hitam, sama seperti zone zero loss buy tadi di sini ya. Jadi dia crossing antara MA50 dengan mid BB ini, dan MA nya semua naik ke atas ini. Itu tren naik dimulai itu di time frame H1 M1 yang tentu banyak sekali noise-nya ya. Tapi poinnya, jika kita sudah memang menemukan area, itulah kegunaan dari mapping ya. Kalau kita sudah time frame besarnya sudah tahu, kita tidak terlalu khawatir tentang noise di time frame kecil, karena kita sesungguhnya hanya mencari time frame kecil ini mengikuti arah
di time frame besar. Jadi bisa M1 kita tunggu zone zero loss, atau bisa juga M5. Kalau kita menunggu M5 ini belum closing ya, belum closing. Dia akan semakin lama dan memang akan semakin valid. Dia crossing ke bawahnya saja kita lihat itu sudah jauh ya. Pertama crossing ke bawah dia di sini. Nah, jadi bebas saja kita mau memilih M1 atau M5 untuk re-entry pada time frame H1. Semakin tinggi time frame re-entry-nya, tentu saja zone zero loss yang kita tunggu di time frame-nya misalnya re-entry daily, itu mungkin kita akan menunggu zone zero loss di M15, kira-kira seperti itu ya. Ini salah satu cara dari banyak cara sebenarnya ya, untuk mencari entry point. Karena setelah dia memasuki ini tadi H1, memasuki area re-entry pada MA low di sini, dia tidak, kalau memang dia akan naik di M1 tidak akan terjadi zone zero loss buy kalau ini akan gagal, kalau dia akan turun terus. Atau mungkin di M5 tidak akan terjadi zone zero loss buy jika ini akan turun. Jadi terbentuknya zone zero loss di time frame kecil itu salah satu indikasi kuat bahwasanya koreksinya sudah akan berakhir. Ini kan naik kemudian koreksi. Nah, jadi untuk mengetahui koreksi ini sudah berakhir, tentunya harus sampai dulu ke areanya ya. Di time frame kecil pasti ada zone zero loss buy. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.